Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke sesi 20 dan 21 ya, mengenai pengenalan JavaScript. Nah, mungkin sebelum praktikum kita harus tahu dulu secara teori apa itu JavaScript ya. Jadi JavaScript ini adalah bahasa pemrograman yang awal dirancang untuk berjalan di atas browser. Nah, tapi sering berjalannya waktu, JavaScript ini tidak hanya berjalan di atas browser saja, dia juga bisa digunakan pada sisi server ya di sini, seperti game, IoT, desktop dan sebagainya. Nah, JavaScript awalnya bernama Mocha. Jadi awalnya tuh namanya Mocha ya, pas muncul pertama kali. Kemudian karena dia semakin berkembang, nah akhirnya ini awalnya itu dikelola oleh Netscape. Nah, kemudian dia juga bisa digunakan di semua browser ya di sini dengan kita gunakan nanti text editornya menggunakan VS Code. Nah, sebelumnya kita masuk ke penulisan JavaScript terlebih dahulu. Nah, peletakan JavaScript itu bisa diletakkan dimanapun, baik di head ataupun body. Nah, ini contohnya ya penulisan JavaScript. Nah, jadi kita bisa taruh JavaScript itu di bagian body seperti ini. Nah, dimana di sini ada penjelasannya. Ini sebagai di line 10 ini sebagai pembuka teks JavaScript, dan ini untuk membuat teks di halaman body. Nah, lalu jangan lupa juga ditutup ya kalau kita habis buat JavaScript itu. Nah, kemudian di sini juga kita bisa membuat jendela dialog ya di sini. Nah, jendela dialog ini merupakan jendela yang digunakan untuk berinteraksi dengan pengguna. Ada 3 macam nih. Ada yang alert, ada yang confirm, dan ada yang prompt. Nah, ketiga dialog ini memiliki behavior yang berbeda. Nah, untuk yang dialog seperti ini, nah ini bentuknya yang alert. Kalau yang seperti ini dia bentuknya prompt, dan yang di bawahnya ini ada yang konfirmasi ya bentuknya. Mungkin kita akan coba buat supaya melihat bagaimana perbedaan dari ketiga dialog tersebut. Nah, ini udah ada skripnya ya. Sekarang kita akan coba buat satu. Nah, untuk JavaScript ini, nah, kita coba buat yang pertama terlebih dahulu. Window alert. Ini jangan lupa ya, tadi strukturnya kan seperti ini ya. Jadi ketika kita memulai membuka closing tag JavaScript, jangan lupa juga ditutup ya seperti ini. Nah, sekarang kita save. Nah, ini kan untuk menampilkan Windows Alert ya. Nah, kemudian setelah itu kita bisa langsung coba ya, si JavaScript ya. Nah, dia akan muncul alert semacam ini ya. Nah, di sini ada hello kawan nih bentukannya. Nah, oke. Jadi muncul prompt. Oke, lanjut. Setelah itu, nah dia kan tadi sudah muncul ya, alertnya itu sudah muncul. Nah, kalau mau memunculkan yang bentuk lain, tinggal kita ganti aja di bagian sini. Nah, misalkan mau bentukannya prompt gitu ya. Nah, seperti ini kita isi. Nah, kita jalankan lagi. Nah, misalnya nama saya. Oke, nah dia akan tutup. Jadi kayak ada formnya ya. Kalau kita pakai prompt itu dia ada semacam formnya. Nah, kemudian ada juga yang bentuknya konfirmasi ya. Ini tinggal kita ganti aja si scriptnya. Nah, ini seperti ini ya. Kalau kita buat seperti ini, nanti munculnya, nah ini kayak gini nih. Nah, apakah ada yang keluar? Oke. Nah, nanti dia akan tutup si tabnya itu. Oke, balik lagi ke materi. Nah, tadi kan kita udah buat tentang dialog ya, jendela dialog. Nah, lanjut di sini ada variabel namanya. Nah, baik kalian belajar bahasa pemrograman
mau itu Python atau menggunakan apapun, itu pasti ada namanya variabel ya. Nah, variabel ini adalah sebuah nama yang mewakili sebuah nilai. Variabel biasanya diisi dengan berbagai macam nilai seperti string, teks, number, angka, objek, array, dan sebagainya. Nah, ini contoh penulisan skripnya. Nah, di sini seperti biasa ya, skripnya kita taruh di tengah-tengah sini di bagian body ya. Kita akan coba buat yang ini ya. Oke, boleh mungkin bisa pakai file yang tadi aja supaya nggak perlu buat file baru. Nah, kita akan isikan di sini sebuah variabel ya. Nah, kalau misalkan kita masukin sebuah string itu pakai tanda petik, jangan lupa. Terus di sini kita bikin dokumen. Nah, terus nanti ditulis di sini. Nah, plus nama plus ini BR sebagai ini ya, spasi. Nah, ini juga sama, umur, dia ngebaca variabel umur ya, yang kedua. Nah, ini juga otomatis variabelnya kita ganti jadi umur. Nah, kita simpan. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Nah, jadi sesuai dengan variabel yang tadi kita masukkan ya. Nah, oke, balik lagi ke materi yang tadi. Nah, selanjutnya ada yang namanya operator ya. Kita juga dalam bahasa pemrograman manapun pasti ini kepake ya untuk operator ini. Nah, operator adalah simbol yang digunakan untuk melakukan operasi pada suatu nilai variabel. Nah, ini bentukannya seperti ini. Jadi kayak kita melakukan operasi hitung ya di sini kalau kita menggunakan operator. Nah, kita akan coba buat yang ini. Boleh masih pakai yang tadi. Nah, kebetulan saya udah ada skrip jadinya, mungkin supaya lebih ringkas aja ya penjelasannya. Nah, oke. Nah, ini kan tadi ada variabel operator ya. Nah, yang ini salah satunya penggunaan operator. Nah, jadi di sini kita masukkan ada nilai ya, di sini nilai A, nilai B gitu ya. Ini variabelnya kita masukkan nilai A-nya berapa, di sini dibaca nilai A-nya 80. Terus nilai B-nya 70. Kemudian di sini nanti ada nilai akhirnya. Nah, nilai akhirnya itu rumusnya nilai A ditambah nilai B dibagi 2, jadi menghitung rata-rata ya di sini. Nah, kemudian untuk penulisannya sama seperti tadi, kalau kita mau memasukkan variabel, kita ketikkan perintah dokumen write ya di sini. Nah, ini nilai A, nilai A-nya berapa, kemudian nilai B. Nah, nilai, nah kemudian nanti baru di akhir itu kita akan muncul gitu ya. Oh, ini mungkin harusnya nilainya nilai B gitu ya. Nah, oke, kita bacanya nilai B seperti ini. Nah, terus nanti nilai akhir baru merupakan rata-rata dari kedua nilai tersebut ya. Jadi ini nilai akhirnya itu kan rumusnya udah ada tadi di awal ya, nilai A tambah nilai B dibagi 2 gitu ya. Nah, terus nanti kita bisa langsung cek hasilnya. Nah, ini nilai A sekian, nilai B sekian. Nah, terus ya seperti itu. Tuh, jadi nilai akhirnya 75, rata-rata dari kedua nilai tersebut ya. Oke, balik lagi ke materi. Nah, kemudian di sini juga ada percabangan dan perulangan ya. Nah, mungkin untuk materinya kita nanti sampai percabangan dan perulangan aja ya. Nah, untuk yang percabangan ini mirip sih seperti kayak seperti kalian mungkin belajar
mata kuliah ini ya, algoritma pemrograman. Jadi dia pakai nilai ya, nilai pengulangan di sini. Nah, ada if else if, ada yang di sini. Nah, di sini pakai yang contohnya if else if ya, untuk yang percabangannya. Nah, oke, untuk contoh programnya mungkin saya tampilkan dulu ya di sini, jadi supaya lebih singkat waktunya. Nah, jadi di sini ada inputan nama, nilai, dan mutu. Nah, namanya kita masukkan di sini Nadia, nilainya 75. Nah, jika nilai kurang dari 40, maka mutunya kurang. Jika kurang dari 60, maka mutunya cukup. Jika nilai lebih dari kurang dari sama dengan 80, baik. Dan jika nilai kurang dari sama dengan 100, ini sama dengan baik. Nah, ini kita inputkan dulu di sini nama ya, dokumen write nama, kemudian nilai, baru terakhir mutunya berapa. Nah, mutu itu kan tadi dihasilkan dari pengkondisian ini, dari yang nilai kurang dari 40, kurang dari 60, kurang dari sama dengan 80, kurang dari sama dengan 100. Nah, ini kalau kita lihat di sini nilainya Nadia ini 75 ya, berarti otomatis nanti dia masuknya ke nilai berkategori baik ya. Kita coba aja hasilnya seperti apa. Nah, ini ya. Nah, jadi nanti outputnya itu seperti ini. Nah, dia ini nilainya 75 dan mutunya baik. Nah, oke, balik lagi mungkin satu lagi ke yang tentang perulangan ya. Mungkin sampai perulangan hari ini. Nah, perulangan ini merupakan kondisi di mana statement dijalankan selama masih bernilai true, dan dia akan berhenti ketika bernilai false. Ini udah pernah belajar ya mungkin. Nah, contohnya for, terus ada di sini juga while ya. Di sini ada dua contoh. Nah, jadi kita masukin variasi nomor di sini, kemudian nomor 1 sampai ke 10. Jadi dia akan berulang gitu ya sampai kondisi false. Begitupun juga dengan while ya. Nah, ini di sini ada contohnya. Mungkin saya tunjukkan aja. Nah, jadi ini untuk yang while ya tadi. Nah, untuk yang while variasi nomornya di sini 1, kemudian sampai dengan 10. Nah, nanti dia akan mengurut dari 1 sampai 10 ya. Dan terakhirnya ada nomor plus plus. Kalau kalian udah pernah belajar tentang algoritma pemrograman kemarin menggunakan C++, ini tentunya udah nggak asing ya di mata kalian gitu ya. Karena udah pernah menggunakan ini. Nah, nanti hasilnya seperti ini tentunya. Nah, oke. Mungkin untuk hari ini, untuk minggu ini kita materinya sampai ke bagian percabangan dan perulangan dulu. Nanti kalau ada sesi lagi kita lanjut ke fungsi, event ya, dan seterusnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.